untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Mazmur tanggapan dengan referen, "Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya." Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakkulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kau pilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam bacaan pertama kita mengerti bagaimana situasi yang dialami oleh Paulus. Dan dalam bacaan pertama juga kita mengerti bahwa ternyata Paulus mempunyai banyak pengetahuan tentang kitab suci. Ketika dia diberi kesempatan untuk berkata-kata, memberi kesempatan untuk berkomentar, Paulus memberikan kesaksian bagaimana Yesus sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Mula-mula Paulus memberikan gambaran tentang bangsa Israel yang telah dipilih oleh Allah. Mereka yang takut akan Allah. Mereka yang takut akan Allah itu kemudian berada di tanah Mesir sebagai orang asing. Dan setelah keluar dari Mesir, mereka pun menerima seorang raja, yaitu Saul dan Daud. Dan hal itu sudah menjadi tanda-tanda akan kedatangan Sang Penyelamat yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes sendiri sebelum kedatangan Yesus Kristus menyerukan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ketika hampir mendekati masanya, mendekati ajalnya, Yohanes pun mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini kita mendengarkan bagaimana Paulus memberikan alur yang dinyatakan oleh Allah. Alur keselamatan yang dinyatakan sejak perjanjian lama hingga kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dalam perjalanannya bersama para murid, terutama saat perjamuan malam terakhir, Yesus Kristus memberikan wejangan kepada para murid agar mereka juga tetap setia sebagai seorang utusan. Para murid diutus untuk menyebarkan kabar gembira, dan para murid itu pun akan menerima kebahagiaan kekal sebagai murid-murid yang telah setia kepada Allah. Sebagai utusan, mereka akan memberikan warta yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Dan mereka, orang-orang yang menerima utusan Allah,
juga akan berarti menerima Yesus sendiri dalam hati mereka. Memang seorang hamba tidak melebihi tuannya, tetapi sebagai hamba kita dapat mencontoh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kasih-Nya kepada semua orang. Dan hal inilah yang ditekankan dalam bacaan Injil hari ini, di mana kita diajak untuk mencontoh Dia yang memberikan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Kita diajak untuk menerima sabda yang diwartakan oleh para murid yang tertuang dalam kitab suci. Dan hal itu disampaikan kepada kita sampai saat ini. Dan kita diajak untuk membuka diri, menerima sabda yang diwartakan itu kepada kita, agar sabda Allah sungguh tumbuh di hati kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,